Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan imunologi molekuler tentang sitokin reseptor signalin dengan dosen pengampu kami, Dr. Nilo Ayu Megasari, Sarjana Gizi, Magister Kedokteran Tropis. Dan disusun oleh kami, Rizky, Lia, dan juga Valensa. Langsung saja, pada pendahuluannya, sitokin itu adalah merupakan glikoprotein yang disekresikan yang berperan sebagai pembawa pesan antar sel untuk mengendalikan sistem hematopoietik dan kekebalan tubuh serta respon inflamasi. Istilah sitokin ini sendiri dia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dia itu sendiri adalah sel dan juga organ gerakan. Dan dia itu akan secara konsisten dengan kemampuannya untuk memobilisasi sel ke lokasi infeksi dan peradangan. Secara historis, sejumlah besar sitokin yang berbeda itu telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada TNF-alpha dan molekul terkait dan anggota keluarga interleukin 1, TGF-beta, dan kemudian ada faktor yang memberi sinyal melalui reseptor tirosin kinase seperti MCSF, kemudian ada kemokin dan juga sitokin yang memberi sinyal melalui jalur pesignalan JAK dan STAT. Terdapat beberapa jenis reseptor sitokin, yaitu reseptor sitokin tipe 1 dan 2, TNF receptor superfamily, TGF beta receptor, IL-1 family atau tol IL-1 receptor atau TIR, chemokine receptor, serta reseptor tyrosine kinase. Kita akan masuk ke reseptor sitokin tipe 1 dan 2. Reseptor sitokin tipe 1 dan 2 tidak memiliki aktivitas tirosin kinase dan bergantung pada kinase sitoplasmik untuk menginisiasi persinyalan intraseluler. Persinyalan terjadi melalui reseptor ini, biasanya melalui persinyalan Janus kinase atau Signal Transducer and Activator of Transcription atau JAK-STAT. Reseptor sitokin tipe 1 merupakan reseptor transmembran atau disebut juga reseptor hematopoietin karena kebanyakan merupakan reseptor terhadap faktor terlarut yang berfungsi pada sistem hematopoietik. Nah, CHR atau cytokine homology region ini merupakan domain ekstraseluler, disebut juga hemopoietin domain, dibentuk dari sepasang domain fibronectin type 3. Domain ekstraselulernya kira-kira sepanjang 200 asam amino yang mengandung 4 residu sistein yang secara posisi tetap pada regio amino terminal dan pola asam amino tetap WSX WS, yaitu triptofan, serin, asam amino apapun, triptofan, serin, proksimal, domain transmembran. Jadi, dia dibentuk dari dua domain fibronectin type 3, di mana di satu regio ini terdapat 4 residu sistein, dan pada satu lagi ada pola asam amino, triptofan, serin, asam amino apapun, triptofan, serin. Nah, 4 sistein ini penting untuk integritas struktural dan fungsional reseptor, sedangkan pola WSX-WS ini merupakan regio pengenalan untuk interaksi antar protein fungsional. Reseptor sitokin tipe 1 ini banyak berfungsi pada pertumbuhan, laktasi, fungsi imun, serta onkogenesis. Nah, berikut adalah list reseptor sitokin tipe 1 serta fungsi utamanya melalui jalur JAK-STAT. Di sini kita bisa melihat pembagiannya yaitu IL-2 family, IL-3 family, IL-6 family, homodimeric, dan others. Nah, ini dibagi berdasarkan kesamaan rantai yang nanti kita bisa dilihat di belakang. Lalu reseptor sitokin tipe 2 disebut juga dengan reseptor interferon, terutama terdiri dari reseptor untuk keluarga interferon dan IL-10. Bentuknya merupakan heterodimer atau multimer dengan komponen afinitas tinggi dan rendah. Biasanya terbentuk dari 2 rantai peptida. Regio ekstraseluler terbentuk dari 200 asam amino dan mengandung 4 sistein yang tidak bersambung. Nah, bedanya dengan reseptor sitokin tipe 1, yaitu tidak ada pola WSX-WS tadi dan susunan sisteinnya berbeda. Nah, berikut adalah list reseptor sitokin tipe 2, serta fungsi utamanya melalui jalur JAK-STAT tadi. Dibagi menjadi
interferon tipe 1 sampai 3 serta keluarga IL-10. Nah, kita masuk ke tumor necrosis factor atau TNF receptor superfamily. Terdiri dari 29 reseptor transmembran, merupakan reseptor sitokin yang memiliki domain kaya cysteine atau cysteine rich domain, terbentuk dari 3 ikatan disulfida yang mengelilingi pola utama CXX-CXXC. Nah, kesamaan ciri dari keluarga ini adalah regio ekstraselulernya kaya sistein dengan pola pseudo-repetitif yang memiliki 40 residu asam amino yang berfungsi untuk pengikatan ligan. Sementara domain intraselulernya itu pendek dengan 44 sampai 211 residu asam amino tanpa sekuens homolog yang fungsinya untuk aktivasi jalur persinyalan. Nah, ligan dan reseptor TNF superfamily ini merupakan sinyal komunikasi kunci antara berbagai jenis tipe sel selama masa perkembangan, terutama di kulit, tulang, dan organ limfoid. Fungsi lainnya yaitu untuk mempertahankan homeostasis organ dan menginisiasi respon jaringan. Nah, secara garis besar, dibagi menjadi 2 grup besar, yaitu activating receptor dan death receptor. Kebanyakan TNF-R bersifat mengaktifasi, contohnya CD40 dan TNF-R2. Jalurnya yaitu melalui aktivasi jalur NF-kappa B dan mitogen activated protein kinase atau MAPK. Sedangkan yang death receptor ini ada 8 anggota reseptor, contohnya itu TNF receptor 1 dan FAS, di mana mereka memiliki death domain pada regio intraseluler yang kemudian memediasi kematian sel yang diinduksi oleh sinyal ekstrinsik. Berikut adalah kita bisa melihat dari TNF receptor superfamily tersebut, di mana 8 reseptor ini akan mengaktifasi FADD, yaitu Fast Associated Death Domain, dan TRADD atau TNFR Type 1 Associated Death Domain, kemudian mengaktifasi caspase, lalu menghasilkan apoptosis. Sedangkan sisanya akan mengaktifasi TRFAS, yaitu TNF Receptor Associated Factor, untuk kemudian akan mengaktifasi tadi NF-kappa B untuk kemudian menghasilkan sitokin proinflamasi. Selanjutnya adalah TGF-beta reseptor. Reseptor TGF-beta sendiri itu adalah reseptor permukaan sel yang berpartisipasi dalam persinyalan TGF-beta. Reseptor ini dibagi menjadi ada dua tipe, reseptor tipe 1 TGF-beta BR1 dan reseptor tipe 2 TGF-beta 2 adalah dua tipe utama. ALK atau reseptor tipe 1 dia itu memulai kaskade pensinyalan dengan menfosforilisasi protein downstream yang disebut SMAD. Reseptor tipe 2 itu dia akan mengikat legian 3 beta dan mengantarkan ke reseptor tipe 1 yang akan menyebabkan mengaktifkan dan menfosforilisasi protein SMAD. Jalur TGF beta itu sendiri dia tuh yang diatur oleh reseptor ini diperlukan untuk banyak aktivitas biologis termasuk proliferasi sel, diferensiasi, respon imun dan homeostasis jaringan. Gangguan pensinyalan reseptor TGF-beta dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, fibrosis, gangguan autoimun, dan kelainan perkembangan. Memahami reseptor TGF-beta ini sendiri dan perannya itu dalam penyakit dapat mengarah pada pendekatan terapeutik baru. Jadi untuk TGF reseptor signaling pathway sendiri, yaitu jalur pensinyalan transform mikrofaktor beta adalah pensinyalan seluler yang kompleks. Dia itu memainkan peran penting dalam berbagai proses biologi tadi seperti pertumbuhan sel, diferensiasi, perkembangan, dan homeostasis jaringan. Disregulasi jalur ini dia itu dikaitkan dengan berbagai penyakit, termasuk kanker, fibrosis, dan juga gangguan kekebalan tubuh. Jalur persinyalan TGF-beta ini melibatkan 3 komponen utama, ligan, reseptor, dan juga molekul persinyalan downstream. Beberapa langkahnya seperti desekresi ligan, yaitu ligan TGF-beta, itu termasuk TGF-beta 1, TGF-beta 2, itu disintesis sebagai protein prekursor yang tidak aktif. Mereka mau disekresikan dan tetap latih dalam matrik ekstraseluler. Kemudian aktivasi ligannya itu sendiri, dia itu perlu diaktifkan untuk menjadi bioaktif. Aktivasinya itu dapat melalui berbagai mekanisme termasuk pembelahan proteolitik,
kemudian atau kekuatan mekanis. Setelah diaktifkan, ligand TGA beta ini sendiri dapat berikatan dengan reseptornya. Eh, Aktivitas reseptor ligand TGA beta berikatan dengan kompleks reseptor serin dan serin atau threonine kinase yang dikenal sebagai kompleks reseptor TGA beta. Kompleks ini terdiri dari dua jenis reseptor, reseptor tipe 1 dan tipe 2. Yaitu ligand 3 beta itu berkaitan dengan reseptor tipe 2 yang berkot mengaktifkan reseptor tipe 1. Kemudian aktivasi pensinyalan downstream setelah reseptor tipe 1 diaktifkan, reseptor ini memfosforilisasi protein pensinyalan intraseluler spesifik yang disebut SMAD, khususnya SMAD2 dan SMAD3. SMAD3 yang terfosforilasi ini membentuk kompleks dengan SMAD4 dan berpindah ke nukleus. Regulasi ekspresi gen di dalam nukleus itu sendiri, kompleks SMAD itu berinteraksi dengan faktor transkripsi dan koaktivator lainnya untuk mengatur ekspresi gen. Mereka dapat mengaktifkan atau menekan transkripsi gen target. Kemudian ada crosstalk dengan jalur lain, yaitu ketika jalur pesinyalan TGF beta dia itu berinteraksi dengan jalur pesinyalan lain seperti jalur MAPK, jalur PI3 atau AKT untuk mengkoordinasi dan menyempurnakan respons seluler. Untuk regulasi umpan feedback negatifnya, jalur TGF beta ini secara ketat akan diketat oleh mekanisme umpan balik negatif protein penghambat seperti SMAD7 dan dapat menghambat aktivitas reseptor TGF beta dan mencegah pensinyalan yang berlebihan untuk mempertahankan homeostasis. Selanjutnya dia tuh TOL atau interleukin 1 reseptor atau TIR. Jadi domain reseptor atau reseptor interleukin 1 TIR yaitu adalah domain interaksi protein yang terdiri dari 125 sampai 200 residu. Itu terdistribusi secara luas pada hewan, tumbuhan, dan bakteri, namun tidak terdapat pada jamur, archaea, dan juga virus. Dementir ini sendiri dia itu mulai persinyalan intraseluler setelah mendeteksi pola molekul yang terkait dengan patogen atau yang terkait dengan bahaya, eh, PAM atau DAM itu. Setelah pengikatan ligan, TLR atau interleukin 1 mengalami dimerisasi mendekati domain TIR. Protein adaptor intraseluler seperti MyD88, TIRIF, DRAM direkrut untuk mengirim sinyal downstream. Jalur persinyalan downstream tersendiri itu termasuk NF-kappa beta dan AMPK diaktifkan untuk mengaktifkan respon imun, peradangan, dan pertahanan inang. Domain TIR ini sendiri dimungkinkan bahwa berbagai protein protein adaptor selalu seperti MADI untuk jalur persinyalan downstream termasuk NF-kappa beta dan MAPK diaktifkan untuk mengatur respon imun, peradangan, pertahanan inang. Domain TIR ini ditemukan dari berbagai protein di luar TIR dan juga interleukin 1 yang berfungsi pada berbagai macam reseptor imun bawaan. Signifikasi imunologis dalam TIR ini terletak pada perannya dalam mengenali patogen, mulai persinyalan inflamasi, dan mendorong produksi sitokin proinflamasi interferon tipe 1. Untuk signalingnya, jadi jalur persinyalan reseptor TIL atau TIR ini adalah jalur persinyalan penting terlibat dalam imunitas bawaan dan peradangan. Dinamakan sesuai dengan reseptor toll-like reseptor atau reseptor interleukin 1, interleukin IR, merupakan reseptor terikat membran mengaktifkan jalur ini. Jalur persinyalan TIR ini dimulai ketika TLR atau interleukin 1 mengenali molekul spesifik PAM dan juga DAMP. Molekul-molekul ini dia itu biasanya berasal dari mikroorganisme atau sel inang yang rusak, yaitu mengindikasikan adanya infeksi atau cedera jaringan. Ketika TLR atau interleukin ini berkaitan dengan ligan sesuai, hal ini memicu serangkaian peristiwa persinyalan intraseluler melalui domain yang dilestarikan disebut domain reseptor atau interleukin 1 TIR. Domain TIR ini hadir di wilayah sitoplasma, TLR, dan juga interleukin IR1. Untuk signalingnya, yaitu pertama TLR atau interleukin 1 masing-masing mengenali PAM atau DOM tertentu melalui domain ekstraselulernya. Kemudian pengikatan ligan itu menginduksi perubahan konformasi pada reseptor yang mengarahkan pada aktivasi domain TIR. Kemudian domain TIR yang diaktifkan itu merupakan protein adaptor seperti MyD8, TRIF, dan juga tergantung pada reseptor spesifiknya.
aktivasi jalur persinyalan downstreamnya sendiri, protein adaptor itu berfungsi sebagai jembatan antara domain pair dan juga diaktifkan dan molekul persinyalan downstream yang mengarah ke aktivasi berbagai persinyalan. Jalur persinyalan hilir pada akhirnya mengaktifkan faktor transkripsi seperti NF-kappa beta dan juga IRF, faktor pengaruh interferon. Kemudian faktor-faktor transkripsi ini tadi akan berpindah ke nukleus dan menginduksi ekspresi gen yang terdapat dalam respon imun dan peradangan. Faktor transkripsi yang sudah diaktifkan, dia itu akan mendorong produksi sitokin proinflamasi dan molekul antimikroba seperti interferon 1. Kemudian sitokin proinflamasi dan molekul antimikroba itu bertindak sebagai mediator untuk memulai dan memperkuat respon imun terhadap patogen yang menyerang atau sel yang rusak. Jalur persinyalan reseptor ini memainkan peran penting dalam pertahanan inang terhadap infeksi, tapi di serangga jalur ini juga dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit inflamasi kronis. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai chemokine receptors. Chemokine receptors merupakan reseptor sitokin yang diekspresikan pada permukaan sel sebagai protein 7 transmembran yang berinteraksi dengan sejenis sitokin yang disebut dengan chemokine. Chemokine receptors merupakan kelas GTP protein coupled transmembran receptors yang memediasi fungsi chemokine dan biasanya diekspresikan pada membran sel seperti sel imun dan sel endotel. Dan chemokine sendiri merupakan peptida kemoatraktan kecil yang memberikan isyarat arah untuk peredaran sel, mengatur sebagian besar proses biologis sel hematopoietik untuk memimpin aktivasi, diferensiasi, dan kelangsungan hidup seluler. Adapun struktur dari chemokine reseptor tersebut merupakan G-protein coupled receptors dan terdiri dari sekitar 350 asam amino. Reseptor chemokine adalah seluruh 7 transmembran reseptor dengan 7 daerah rentang membran helix pada permukaan leukosit. 7 daerah transmembran membagi protein menjadi beberapa bagian, diantaranya N-terminus bebas pada bagian ekstraseluler, kemudian ada 3 loop ekstraseluler dan 3 loop intraseluler, serta ada C-terminus yang mengandung residu serin dan treonin yang bertindak sebagai situs fosforilasi selama regulasi reseptor. Dual loop ekstraseluler pertama dihubungkan bersama oleh ikatan disulfida antara dua residu sistein, dan ujung N-terminus berikatan dengan chemokine dan penting untuk spesifisitas ligan. G-protein couple hingga ujung C-terminus itu penting untuk pensinyalan reseptor setelah pengikatan ligan, dan loop kedua intraseluler setelah pengikatan ligan. Loop kedua intraseluler tersebut memiliki urutan asam amino aspartat, arginin, tirosin box atau dry box yang khas. Menurut klasifikasi dari chemokine, reseptor yang berikatan dengan CC-like chemokines disebut dengan CC receptors, dan reseptor yang berikatan dengan CXC-like chemokines disebut dengan CXC-like receptors, dan juga ada reseptor C atau CR dan juga reseptor CXC3C atau CX3CR. Selanjutnya adalah reseptor tirosin kinase. Jadi reseptor tirosin kinase merupakan keluarga reseptor permukaan sel yang bertindak sebagai reseptor untuk faktor pertumbuhan, hormon, sitokin, faktor neotropik, dan molekul pensinyalan ekstraseluler lainnya. Reseptor tirosin kinase memediasi jalur pensinyalan kunci yang terlibat dalam proliferasi sel, diferensiasi, kelangsungan hidup, dan migrasi sel. Dan keluarga dari reseptor tirosin kinase terdiri dari beberapa subfamily yang meliputi epidermal growth factor receptors, fibroblast growth factor receptors, insulin and insulin-like growth factor receptors, platelet-derived growth factor receptors, vascular endothelial growth factor receptors, hepatocyte growth factor receptors, dan proto-oncogen C-KIT. Dan monomer dari reseptor tirosin kinase tersebut disusun
menjadi ada bagian ekstraseluler yaitu terminal N dan ada bagian transmembran serta domain kinase dalam sitoplasma. Mereka diaktifkan melalui dimerisasi yang diinduksi ligan yang menghasilkan autofosforilasi reseptor dan aktivasi tirosin dari substrat reseptor tirosin kinase tersebut termasuk fosfolipase si gamma, mitogen activated protein kinase, and phosphatidylinositol 3 kinase. Baik, berikut adalah downstream signaling pathways dari reseptor tirosin kinase. Jadi, reseptor tirosin kinase terautofosforilasi pada ikatan ligan yang menghasilkan aktivasi RAS dan induksi serin atau treonin kinase RAF. RAF memfosforilasi MEK1-2 yang pada gilirannya memfosforilasi dan mengaktifkan extracellular signal regulated kinase atau ERK 1-2, dan RAF juga mengaktifkan mitogen activated protein 3 atau MAP3 yang mengaktifkan MKK47, MKKK36, dan MEK5 yang mengaktifkan C-Jun N-terminal kinase atau JNK12, P38, dan ERK5 secara berurutan. MAP3 kinase juga diaktifkan oleh sitokin inflamasi, stres oksidatif, dan radiasi UV. Phosphatidylinositol 3 kinase diaktifkan oleh autofosforilasi reseptor tirosin kinase dan menghasilkan aktivasi AKT yang juga menginduksi mTOR dalam kompleks mTORC1. AKT juga diatur oleh kompleks mTORC2 dan aktivasi PLC gamma menyebabkan mobilisasi kalsium dan aktivasi protein kinase C. Peristiwa ini memainkan peran penting dalam proliferasi, diferensiasi, kelangsungan hidup, dan migrasi sel. Jalur persinyalan JAK-STAT. Dibutuhkan 3 domain untuk jalur persinyalan JAK-STAT ini dapat terjadi, yaitu reseptor, kinase, dalam hal ini adalah JAK atau Janus kinase, serta faktor transkripsi yaitu STAT. Nah, di sini sitokin berikatan dengan reseptor spesifik dan menyebabkan transaktivasi yang berhubungan dengan Janus kinase. JAK yang teraktivasi kemudian memfosforilasi tirosin pada domain intraseluler reseptor yang kemudian merekrut STAT atau Signal Transducer and Activators of Transcription. Nah, STAT kemudian bertranslokasi masuk ke dalam nukleus menyebabkan upregulasi transkripsi gen yang beresponsif terhadap sitokin. Di sini juga dibentuk SOX, protein SOX, yaitu suppressor of cytokine signaling, yang fungsinya adalah untuk sebagai negative feedback inhibitor untuk mematikan kaskade sinyal. Jadi SOX ini akan keluar dan mematikan si kaskade sinyal di sini tadi. Nah, di sini kita bisa melihat reseptor sitokin kelas 1, tipe 1, dan reseptor sitokin tipe 2, serta jalur persinyalan JAK-STAT dan SOX-nya. Sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan, terdapat untuk yang tipe kelas 1 dibagi menjadi homodimerik, di mana di sini terdapat keluarga hormon pertumbuhan, eritropoietin, leptin, granulocyte colony stimulating factor. Sedangkan di sini ada family IL-12-23. Nah, yang menyatukan mereka di dalam satu family itu adalah adanya kesamaan rantai, di mana di sini rantai yang samanya adalah IL-12 reseptor beta-1. Sedangkan IL-6 di sini bentuk reseptor-reseptornya adalah seperti ini, dengan memiliki kesamaan rantai, shared chain-nya itu GP 130. Sedangkan pada IL-3 family, terdapat kesamaan rantainya itu beta common. IL-2 family, rantai yang samanya adalah gamma common. Sedangkan pada reseptor sitokin kelas 2, ini dibagi menjadi
tipe 1 interferon, tipe 2 interferon, tipe 3 interferon, serta IL-10 family sitokin. Baik, yang terakhir kami akan memaparkan mengenai kemokin reseptor signaling. Jadi ketika ligan kemokin mengikat reseptor kemokin, hal tersebut akan menginduksi reseptor kemokin menjadi konformasi yang mengaktifkan protein G heterotrimerik di dalam sel, menyebabkan pertukaran GDP dengan molekul lain yang disebut dengan GTP. G-alpha GTP kemudian berdisosiasi dari reseptor dan dari heterodimer G-beta gamma dan subunit yang disebut G-alpha mengaktifkan enzim yang dikenal sebagai fosfolipase C atau PLC yang terkait dengan membran sel PLC membelah fosfatidilinositol 45-bifosfat atau PIP2 untuk membentuk dua molekul pembawa pesan kedua yang disebut dengan inositol trifosfat atau IP3 dan diasilgliserol atau DAC. DAC mengaktifkan enzim lain yang disebut protein kinase C atau PKC dan IP3 memicu pelepasan kalsium dari simpanan intraseluler. Peristiwa ini mempromosikan banyak kaskade pensinyalan seperti jalur MAP kinase yang menghasilkan respons seperti kemotaksis, degranulasi, pelepasan anion superoksida, dan perubahan afiditas molekul adesi sel yang disebut integrin di dalam sel yang menyimpan reseptor kemokin. Melalui mekanisme ini, kemokin dapat menginduksi kemotaksis terarah dari sel-sel responsif. Baik, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Dan sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.